Beliau menghadapi resiko yang biasa dialami oleh orang yang lantang menyuarakan kebenaran, mencegah kemungkaran, dan berusaha untuk menghilangkannya. Peristiwa yang melatar belakangi beliau mendapatkan hasutan tersebut bermula ketika beliau melihat salah seorang anak buah dari kepala polisi Basrah sedang memegang leher seorang ahli zimmah dan menariknya. Sementara orang zimmi tersebut berteriak meminta tolong kepada manusia. "Tolonglah aku, semoga Allah menolong kalian. Tolonglah ahli zimmah yang dilindungi Nabi kalian, wahai kaum muslimin." Maka Amir bin Abdillah menghampirinya dan bertanya, "Kamu sudah menunaikan jizyah yang menjadi kewajibanmu?" Ahli zimmah itu menjawab, "Ya, aku sudah menunaikannya." Kemudian Amir menoleh kepada orang yang memegang leher ahli zimmah tersebut dan bertanya, "Apa yang Anda inginkan darinya?" Ia menjawab, "Aku ingin dia pergi bersamaku untuk membersihkan kebun milik kepala polisi." Amir bertanya kepada si zimmi, "Anda berhasrat untuk kerja di tempat tersebut?" Si zimmi menjawab, "Tidak, karena tugas itu akan memeras tenagaku, dan aku tidak bisa mencari makan untuk keluargaku." Lalu Amir menoleh lagi kepada laki-laki yang memegang leher si zimmi tersebut. "Lepaskan dia." Ia menjawab, "Aku tidak akan melepaskannya." Maka tidak ada pilihan bagi Amir selain menyelamatkan orang zimmi tersebut sembari berkata, "Demi Allah, tidak boleh perjanjian orang zimmi dengan Nabi Muhammad dibatalkan selagi saya masih hidup." Kemudian berkumpullah orang-orang dan turut membantu Amir mengalahkan polisi itu. Dan akhirnya selamatlah orang zimmi tersebut. Sebagai pelampiasannya, teman-teman petugas polisi tersebut menuduh Amir sebagai orang yang tidak taat pemerintah dan keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Mereka berkata, dia tidak mau menikah dengan wanita, tidak mau makan daging hewan dan susunya, tidak mau menghadiri pertemuan yang diadakan pemerintah, dan mereka mengadukan persoalan tersebut kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Khalifah memerintahkan wali Basrah untuk memanggil Amir bin Abdillah dan meminta keterangan kepadanya perihal tuduhan yang ditujukan atasnya. Lalu hasilnya agar dilaporkan kepada Khalifah. Maka wali Basrah memanggil Amir dan berkata, "Sesungguhnya Amirul Mukminin, semoga Allah memanjangkan umurnya, telah menyuruhku bertanya kepadamu perihal perkara-perkara yang dituduhkan kepada Anda." Amir menjawab, "Silahkan Anda bertanya sesuai dengan yang diinginkan Amirul Mukminin." Lalu wali Basrah bertanya, "Mengapa Anda menjauhi sunnah Rasulullah SAW dan tidak mau menikah?" Beliau menjawab, "Aku tidak menikah bukan karena ingin menyimpang dari sunnah Rasulullah, karena aku tahu bahwa tidak ada kerahiban atau hidup membunjam untuk beribadah dalam Islam. Namun, aku hanya memiliki satu jiwa saja, maka aku jadikan ia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku khawatir jika istriku kelak akan mengalahkan hal itu." Wali berkata, "Lalu mengapa Anda tidak mau makan daging?" Beliau menjawab, "Aku bersedia memakannya bila aku berselera dan aku mendapatkannya. Namun, apabila aku tidak berselera atau aku berselera namun tidak mendapatkannya, maka aku tidak memakannya." Beliau ditanya lagi, "Mengapa Anda tidak mau makan keju?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya di daerah saya banyak tinggal orang-orang Majusi yang membuat keju. Mereka adalah suatu kaum yang tidak membedakan antara bangkai dengan hewan yang disembelih. Sehingga saya khawatir jika minyak yang merupakan satu bagian dari bahan pembuat keju berasal dari hewan yang tidak disembelih. Jika telah ada dua orang muslim yang melihat bahwa keju tersebut dibuat dari minyak hewan yang disembelih, tentulah aku memakannya." Beliau ditanya, "Apa yang menghalangi Anda untuk mendatangi pertemuan yang diadakan pemerintah dan menyaksikannya?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya di depan pintu kalian begitu banyak orang yang ingin dipenuhi hajatnya. Maka undanglah mereka ke tempat kalian dan cukupilah kebutuhan mereka dengan apa yang kalian punya.
dan biarkanlah orang yang tidak meminta kebutuhan kepada kalian." Usai pertemuan tersebut, jawaban Amir bin Abdillah ini dilaporkan kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan, dan Khalifah memandang tidak ada indikasi menyimpang dari ketaatan atau keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah pada diri Amir. Hanya saja, api kejahatan belum padam sampai di situ. Isu yang membicarakan keburukan Amir bin Abdillah makin gencar, hingga nyaris saja terjadi fitnah antara pembela beliau dengan orang-orang yang menjadi saingannya. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu an memerintahkan beliau untuk berpindah ke negeri Syam dan menjadikan negeri tersebut sebagai tempat tinggalnya. Khalifah mewasiatkan wali kota Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk menyambut baik kedatangan Amir dan menjaga kehormatannya. Sampailah hari di mana Amir bin Abdillah memutuskan untuk berpindah dari Basrah. Para sahabat dan murid-murid beliau keluar untuk mengucapkan perpisahan dengan beliau. Mereka mengantar beliau hingga di Marbat. Setibanya di sana, beliau berkata kepada mereka, "Aku akan berdoa, maka aminkanlah doaku." Lalu orang-orang melongok agar dapat melihat beliau, dan mereka tenang tak bergerak, dan mata mereka tertuju kepada beliau. Sementara beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, orang yang telah menghasut dan mendustaiku serta menjadi sebab terusirnya aku dari negeriku, memisahkan antara diriku dengan para sahabatku. Ya Allah, sesungguhnya aku telah memaafkannya, maka maafkanlah dia. Berilah ia karunia kesehatan dalam agama dan dunianya. Limpahkanlah aku, dia, dan juga seluruh kaum muslimin dengan rahmatmu, ampunanmu, dan kebaikanmu, wahai yang paling pengasih." Kemudian beliau mengarahkan kendaraannya menuju Syam. Amir bin Abdillah memutuskan hidup di negeri Syam untuk mengisi sisa-sisa umurnya. Beliau memilih Baitul Maqdis sebagai tempat tinggal, dan beliau mendapatkan perlakuan baik dari pemimpin Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia dihormati dan juga dihargai. Tatkala beliau sakit menjelang wafatnya, para sahabat beliau menjenguknya dan mereka mendapatkan beliau sedang menangis. Mereka bertanya, "Apa yang menyebabkan Anda menangis? Padahal Anda memiliki keutamaan ini dan itu." Beliau menjawab, "Demi Allah, aku menangis bukan karena ingin hidup lama di dunia ini atau takut menghadapi kematian. Akan tetapi, aku menangis karena jauhnya perjalanan dan alangkah sedikitnya bekal. Sungguh, aku berada di antara tebing dan jurang. Bisa jadi ke surga, bisa jadi pula tergelincir ke neraka. Aku tidak tahu di mana aku akan sampai." Kemudian beliau menghela nafas terakhir sedang lisannya basah dengan zikir kepada Allah. Di sana, di kiblat yang pertama, Haramain yang ketiga, tempat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj di Baitul Maqdis, Amir bin Abdillah At-Tamimi bertempat tinggal.